Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Ya, selamat datang bersama Ibu ya. Bu Atina mau mengajarkan tentang pelajaran IPA, yaitu pada materi gerak pada benda. Ini adalah materi di kelas 8 semester 1. Ya, sebagaimana yang kita tahu nih, benda bisa dikatakan bergerak kalau misalkan dia berpindah posisi ya. Misalkan nih, kalian tahu ada benda yang muter. Nah, dia berpindah posisi. Posisinya kemana? Dari titik satu ke titik yang lainnya. Dia kan muter ya. Berarti kalau misalkan yang mula-mula menghadap di depannya kita, bisa menjadi di belakangnya kita. Itu termasuk bergerak juga benda tersebut. Atau dia berpindah tempat. Misalkan dari Jakarta ke Surabaya, nah itu juga berpindah tempat. Maka ada benda yang bergerak. Oke. Kita akan masuk ke peta konsepnya terlebih dahulu nih. Apa aja sih yang akan kita pelajari pada materi gerak pada benda ini? Ya, gerak pada benda ini, oke. Nanti kita akan pelajari juga selain tentang gerak, yaitu tentang gaya ya. Sekarang kita bahas dulu tentang gerak nih, peta konsepnya. Gerak. Kita perlu memahami bahwasanya gerak itu bersifat relatif. Ya, gerak itu bersifat relatif. Oke, nah lalu nanti kita akan membedakan menjadi beberapa jenis gerak ya. Ada jenis gerak yang dia itu jenis lintasannya lurus ya. Jadi jenis lintasannya ada yang lurus, maka dinamakan gerak lurus. Kemudian ada yang jenis lintasannya itu membentuk parabola. Lalu ada yang jenis lintasannya itu melingkar ya. Gerakannya melingkar. Oke, tapi untuk pelajaran SMP kita hanya mempelajari di gerak lurus saja. Nah, jadi jenis lintasan gerak lurus ini kita akan mengenal beberapa besaran-besaran ya. Besaran-besaran yang berlaku di sini ada yang pertama itu adalah jarak dan juga perpindahan. Jadi kita akan mempelajari tentang jarak dan perpindahan dan lalu kita nanti juga akan mempelajari tentang kelajuan dan kecepatan, serta kita akan mempelajari tentang besaran percepatan ya, percepatan. Oke, bentar, percepatan ya. Nah, setelah kita paham tentang besarannya, kita juga akan mempelajari gitu tentang jenis gerak lurus ya, jenis gerak lurus. Kalau tadi jenis lintasannya, sekarang jenis gerak lurusnya. Ada gerak lurus yang pertama yaitu gerak lurus beraturan atau GLB ya. Gerak lurus beraturan. Nah, yang namanya beraturan, apa ini yang beraturan? Yang beraturan adalah kecepatannya. Dia memiliki nilai kecepatan yang tetap. Lalu yang satunya ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Lah ini berubah, tapi kok beraturan? Apa yang berubah dan apa yang beraturan? Nah, yang berubah adalah nilai V-nya. Ya, jadi nilai kecepatannya itu berubah. Kecepatannya berubah. Nah, lalu yang tetap apa? Yang tetap adalah percepatannya. Percepatannya tetap. Oke, ingat ya, percepatan tadi besaran yang akan kita pelajari juga di materi ini. Nah, lalu kalau percepatannya tetap, itu kan percepatannya bisa dinaikin sama diturunin. Iya, bener banget. Percepatan bisa dinaikin atau diturunin. Maka ada yang gerak lurus berubah beraturan dipercepat sama diperlambat ya. Dipercepat sama diperlambat. Nah, untuk yang dipercepat berarti kan A-nya meningkat ya, percepatannya meningkat. Berarti dia nilai percepatannya positif ya, percepatannya positif. Lalu yang diperlambat berarti dia kan turun. Maka nilai A-nya negatif. Oke, ini adalah peta konsep tentang gerak yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang gaya.
Kita akan mempelajari tentang gaya. Oke, kita akan mempelajari tentang gaya juga nih. Nah, gaya. Oke, nah gaya itu sebenarnya gimana sih? Nanti kita belajar tentang apa? Ngapain aja di gaya ini? Oke, nah gaya yang akan kita pelajari yaitu adalah jenis-jenis gaya. Jenis gaya yang akan kita pelajari untuk kelas SMP ini ya, kelas 8 SMP hanya di bagian gaya gesek, lalu gaya gesek, lalu ada gaya berat, dan ada gaya normal. Oke, ini untuk jenis gaya. Nah, lalu peninjauan gaya terhadap hukum Newton ya, hukum Newton. Hukum Newton nanti ada beberapa hukum Newton. Ada hukum Newton yang pertama, hukum Newton yang kedua, dan hukum Newton yang ketiga. Oke, nah nanti tentang bagaimananya akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, begini. Lalu untuk rumus-rumusnya juga akan ditulis nanti ya, persamaan dan rumusnya akan ditulis nanti.